Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva mulai mendirikan sebuah usaha di mana bidang bisnisnya lebih pada keamanan cyber, yaitu PT Sinexis 16 tahun lalu. Dari proses perjalanan bisnis yang dia tekuni, tentu ada hal-hal yang menjadi pengalaman. Sebenarnya cuma ada dua jenis perusahaan yang akan kena, yang sudah pernah dihack dan yang akan kena hack. Jadi tipis sekali kemungkinan dia tidak pernah kena. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang berkenan datang hari ini. Alasan kuat kenapa Ibu bisa menulis ini? Apakah ini juga mungkin ya bisa cerita sedikit? Apakah sebelumnya pernah Ibu menulis atau baru kali ini menulis? Dan alasannya apa sih Ibu bisa menulis ini? Jadi saya itu hobi sekali menulis jurnal sebetulnya ya. Baru kali ini saya beranikan diri menulis untuk bisa sharing yang insya Allah ada manfaatnya untuk orang lain gitu ya. Jadi diharapkan buku ini bisa sharing ilmu, bisa bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin punya usaha, yang merasakan sekarang banyak anak muda yang saya nggak mau kerja, saya mau bisnis aja gitu. Nah, ini yang tidak banyak anak muda tahu bahwa jadi seorang pengusaha itu bukan hanya bisa print kartu nama tulis CEO gitu ya, bisa print kartu nama, bisa tulis founder gitu. Tidak sesimpel itu. Bu Eva, di sini ada tulisan 4 fase perjalanan pelaku usaha. Apakah ini yang dimaksud dengan mantra baru dalam dunia bisnis yang ditulis di dalam buku ini? Iya, jadi ini saya coba merangkum pola fase-fase dalam sebuah perjalanan pebisnis atau pelaku usaha ya. Jadi ini adalah pola yang menurut saya bagus untuk orang yang ingin punya usaha gitu ya, atau yang sudah punya usaha mau ngelihat nih, oh berdasarkan pola ini saya ada di mana ya gitu. Bisa nggak diceritakan kegagalan semacam apa yang Ibu alami dan berapa banyak kegagalan yang Ibu alami hingga sampai pada akhirnya menemukan solusi-solusi dalam perjalanan Ibu? Jadi gini, memang di sini tidak didetailkan titik nadirnya seperti apa, tapi di sini saya coba merangkum bahwa di setiap fase itu kita pasti ada yang namanya titik nadir gitu ya. Dari perjalanan bisnis Ibu, di titik mana Ibu merasakan paling pahit? Oke. Karena ini mungkin perlu juga diketahui oleh anak-anak muda yang ingin memulai bisnis. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya mau izin. Mungkin buku ini mau saya tulis ulang ya, rewrite. Kalau mau di rewrite silakan gitu ya, mungkin untuk versi apanya gitu ya, versi UKMK atau apa gitu ya, silakan gitu ya. Pada dasarnya esensi dari buku ini adalah kita mau kasih lihat bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa sekarang ini menjadi pelaku bisnis itu apalagi di pandemi menjadi pilihan. Halo, saya Eva Nur, saya penulis dari buku Pelaku Bukan Pemimpi, 4 fase perjalanan pelaku usaha. Jadi di buku ini saya menceritakan bagaimana perjalanan seorang pelaku usaha. Di dalam buku ini akan banyak memisahkan sisi lain dari pelaku usaha. Jadi perjalanan pelaku usaha itu kan banyak. Dan di dalam buku ini tidak melulu menceritakan soal kesuksesan, tapi juga tantangan-tantangannya. Jadi kalau memang ingin membuka usaha, buku ini cocok sekali untuk dibaca agar bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari pelaku usaha yang sudah banyak sukses. Buku ini dibuat bukan hanya untuk berbagi ilmu, tetapi seluruh penjualan dari buku ini hasilnya akan disumbangkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadi selain berbagi ilmu, kita juga berbagi banyak hal untuk orang lain sehingga bisa memberi dampak positif yang baik. Silakan dibaca ya, jangan lupa beli.
Mimpiku adalah cerita alasan untuk jadi pelaku, mewujudkan mimpi-mimpiku. Aku pelaku, bukan pemimpi. Akan ku buat itu jadi nyata. Aku pelaku, bukan pemimpi. Akan ku buat mimpiku jadi kenyataan. Aku pelaku, bukan pemimpi. Akan ku buat itu jadi nyata. Aku pelaku, bukan pemimpi. Akan ku buat mimpiku jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Aku pelaku.